Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfangi Wahyu Saputra. Saya dari semester 4 dengan kelas fakultas 3 dengan nomor NPM 411821911916. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, dan tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, serta menjelaskan penyebab dan bagaimana cara memberi pembelajaran olahraganya. Nah, yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rasa rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Faktor terjadinya tunanetra yaitu terjadinya berdasarkan waktu. Kita catat tunanetraan bisa terjadi pada saat kandungan, dan ini terjadi dengan penyebab utama yaitu faktor keturunan. Misal terjadi perkawinan antara keluarga dekat atau saudara, dan perkawinan antara tunanetra. Bisa juga ketika di dalam kandungan terpapar virus rubella, campak, berman, dan kekurangan vitamin A. Lalu cara metode pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu metode ceramah, kedua metode diskusi, ketiga metode tanya jawab, keempat metode bandongan. Nah, salah satu olahraga yang tepat untuk penyandang tunanetra yaitu yang pertama yaitu golbal. Golbal dimainkan oleh dua tim atau perorangan yang saling berhadapan. Cara bermainnya adalah dengan mengginingkan bola ke arah gawang lawan. Lawan akan berjaga di daerah depan gawang untuk menghindari bola masuk yang akan menambah poin pemberi umpan. Nah, tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan, sudah ada sejak lahir misalnya, dan yang terjadi setelah dilahirkan. Faktor terjadinya tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua ataupun terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Metode pembelajaran tunarungu yaitu dengan bahasa isyarat atau gerakan tubuh yang lain. Olahraga untuk penyandang tunarungu yaitu sepak bola, bisa basket, bisa berenang, dan lain-lain. Dan metode pembelajarannya itu bahasa isyarat. Dan selanjutnya yaitu tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam mengucapkan artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Maka terjadinya penyebab dari tunawicara dapat disebabkan saat sebelum kelahiran dan setelah kelahiran. Di mana penyebab setelah kelahiran? Salah satunya dapat dipicu oleh infeksi pada selaput otak. Faktor sentral ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berasal verbal yang spesifik, mengalami keterbelakangan mental, autisme biasanya disebut. Dan faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu atau bisa dibilang gagu. Faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini misalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Selain itu mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres berat dapat menjadi penyebab bisu. Metode pembelajaran dari tunawicara yaitu terdapat 3 metode utama, yaitu
individu tunarungu belajar dari bahasa, yaitu dengan membaca ujaran melalui pendengaran dan dengan komunikasi manual atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Orang dapat memahami pembicaraan yang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Orang untuk tunawicara sama dengan tunarungu olahraganya, yaitu seperti sepak bola, basket, berenang, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu tunagrahita. Tunagrahita atau yang Anda kenal sebagai keterbelakangan terjadi karena otak tidak berkembang dengan benar atau mengalami cedera yang membuat tidak dapat berfungsi dengan benar. Tunagrahita dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, menderita tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata dibandingkan anak normal. Faktor penyebab tunagrahita yaitu yang pertama keracunan merkuri atau timah. Kedua, mengalami penyakit yang parah saat masih anak-anak seperti meningitis atau untuk kerjaan. Dan yang ketiga, masalah genetik seperti jumlah kromosom yang tidak normal. Yang keempat, tidak mendapat oksigen yang cukup saat dilahirkan. Yang kelima, lahir prematur karena mengkonsumsi alkohol secara berlebihan ketika hamil. Dan selanjutnya, kecanduan obat-obatan terlarang. Dan metode pembelajarannya yaitu metode bermain bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran inteligensi fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Metode ini biasanya diterapkan di luar kelas sehingga dapat mengenal lingkungan sekitar. Bila metode ini diterapkan di dalam kelas, dapat berupa bermain peran atau sosiodrama, di mana setiap peserta didik diberi peran dalam adegan yang terencanakan. Nah, olahraga untuk seorang penyandang tunagrahita yaitu olahraga bonce, merupakan olahraga khusus penyandang tunagrahita. Bonce adalah olahraga rekreasi yang dimainkan dua regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selain itu, olahraga ini bisa dikombinasikan dengan berbagai permainan menarik lainnya. Misalnya itu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh atau cacat ortopedik. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Faktor prenatal sebelum kelahiran, kelamin, fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem syaraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisah bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Metode pembelajaran untuk penyandang ini yaitu dengan anggota gerak tubuh yang tidak lengkap. Untuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, dan hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat digunakan untuk metode ceramah, diskusi berkelompok, praktek. Olahraga khusus untuk penyandang seorang tunadaksa yaitu memanah. Olahraga yang satu ini bisa dilakukan oleh siapapun keterbatasan fisik yang ia punya. Bahkan memanah juga
peruntukan bagi mereka dengan gangguan visual. Dan selanjutnya yaitu tunalaras adalah individu atau perorangan yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Faktornya yaitu faktor biologi yang terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak. Metode pembelajarannya yang dipakai guru pendamping khusus terhadap siswa tunalaras berupa metode pembelajaran pada umumnya ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Selain itu, teknik pembelajaran yang sering dipakai guru pendamping khusus dalam membimbing atau mengajar siswa tunalaras adalah dengan pendekatan individual tetap memberikan reward dan punishment. Olahraga yang khusus untuk penyandang tunalaras yaitu melakukan gerakan lari sambil diikat paku atau kayu di pinggang menuju satu titik yang terdapat botol yang bertujuan untuk memasukkan paku kayu yang sudah diikatkan di pinggang. Nah, olahraga ini bertujuan untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan ketepatan. Dan kurang segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.